Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa lagi pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Hati kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar lagi dari firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami, pikiran kami, semua yang ada pada kami. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus lewat firman ini, iman kami ditambahkan. Tuhan Yesus kami dikuatkan ya Tuhan. Dalam pengiringan kami kepadamu, Allah yang besar. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, malam hari ini atau saat ini kita bertemu kembali. Kita akan baca dari sebuah ayat dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita merayakan hari Paskah, walaupun dalam suasana yang mungkin beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan hari Paskah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar dapat menguatkan kita, dapat membangkitkan iman kita. Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang mau menyatakan dirinya, Allah yang mati dan bangkit bagi kita semua. Dan berita Paskah adalah berita tentang kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mati untuk kita, Dia yang menanggung dosa kita. Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 katakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Saudara dan saya, harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita ini disalibkan. Tapi Allah yang penuh dengan kemurahan menyerahkan Yesus, memberikan Yesus, menggantikan kita. Dia mati di kayu salib. Ia mati bagi kita. Tapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga Alkitab katakan, dia bangkit. Dan kebangkitannya adalah bukti yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kuasanya ini tidak terbatas. Ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14. Katakan begini, Ibrani 9 ayat 12 sampai 14, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat-ayat yang sudah kita baca menjelaskan kepada kita bahwa kuasa kebangkitannya itu membuat kita mendapat keselamatan yang kekal. Alkitab katakan, Dia sendiri yang mempersembahkan darahnya. Dan persembahan darah ini menyucikan segala dosa kita. Membuat kita mendapat keselamatan yang kekal. Ayat 14 katakan,
bahwa kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena kita selamat, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan ini adalah kuasa, hasil dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 19, saya bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saya mau mengajak saudara untuk melihat di ayat 18 dan 19. Kita memang baca dari ayat 15 sampai 19, tapi khususnya kita lihat dulu di ayat 18 dan 19. Dikatakan bahwa Kristus telah mendamaikan dirinya dengan jalan, atau telah mendamaikan kita dengan Allah dengan jalan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita didamaikan dengan Allah. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu membuat kita yang tadinya terpisah, kita yang bermusuhan dengan Allah, tapi kemudian kita didamaikan dengan Allah. Betapa kita harus menghargai Yesus yang sudah mati, tapi Dia juga bangkit buat kita semua. Yang ketiga, kuasa kebangkitannya membuat kita hidup, mempunyai hidup yang baru. Kalau kita lihat di ayat yang tadi kita sudah baca, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dahulu kita hidup dalam hidup kita yang lama, yang penuh dengan segala sifat-sifat duniawi. Tapi pada saat Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, Dia menebus dosa kita dengan cara Dia mati di kayu salib. Kemudian Dia bangkit, dan kuasa kebangkitannya itu, saudara-saudara, menjadikan kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kebangkitan Yesus menghasilkan sesuatu, yaitu supaya kita hidup untuk Dia. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, kita hidup dalam hidup yang baru, kita menjadi manusia ciptaan baru. Allah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa, Ia memperdamaikan kita dengan dirinya lewat kematian Yesus di kayu salib, membuat kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Ingat saudara-saudara, kita harus hidup untuk Allah, untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan baru, berarti kita bersatu dengan Kristus, berarti kita hidup untuk Kristus. Jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi hiduplah untuk Allah. Hidup untuk Allah dengan cara yang benar. Hidup kudus, hidup benar. Bukan hidup benar, hidup kudus itu bukan hanya dimonopoli oleh pendeta saja, bahwa pendeta yang harus hidup kudus, bahwa pendeta yang harus hidup benar. Tapi tidak, saudara-saudara. Semua anak Tuhan
Semua kita, orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, kita harus hidup untuk Dia. Mari kita mau pakai hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak saudara-saudara kita semua, Jemaat GPDI Gatep yang saya kasihi, kita menyanyi bersama-sama. Ada pujian yang akan kita dengar dan kita akan nyanyikan bersama.
mari di akhir kebaktian kita atau pemberitaan firman Tuhan kita ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Allah yang sudah menyerahkan dirinya bagi kami ya Tuhan. Allah yang sudah mati bagi kami. Kami yang harusnya binasa, tapi Engkau yang menggantikan kami. Tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau tidak mati selama-lamanya. Engkau bangkit bagi kami. Engkau yang memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Engkau yang menolong kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami mendapat satu kesempatan untuk hidup dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Hidup untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri kami, bukan lagi untuk memuaskan hawa nafsu kami, tapi biarlah kami hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. GPDI Gatep Tuhan Yesus ke dalam tangan Allah yang besar. Tuhan kiranya yang menolong mereka semua. Tuhan kiranya yang menolong Tuhan Yesus memelihara, menolong, menjaga, memberkati ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu ada di atas kami. Berkat dari kebangkitan Allah. Berkat dari penyertaan Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.